Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kami mau mengajak kita di pagi hari ini untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Harapan kita tentunya firman Tuhan akan menguatkan kita, menuntun dan mengajari kita di dalam menjalani hari ini dan juga hari-hari selanjutnya. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudari, kami mengajak kita untuk bersama-sama berdoa. Mari kita satukan hati kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur buat hari ini. Kami bersyukur buat anugerah-Mu yang luar biasa. Kami merindukan firman-Mu menyapa kami, menguatkan kami, mengajari kami. Berbicaralah kepada kami ya Bapa, demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita, yang kita renungkan di pagi hari ini diambil di dalam Ibrani 10 ayat 20. Ibrani 10 ayat 20 kami akan membaca untuk kita sekalian. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jika kita berbicara tentang infrastruktur jalan, tentu yang muncul dalam pikiran kita adalah sarana untuk penghubung satu desa ke desa lain, satu kota ke kota lain, atau dengan kata lain, untuk mempermudah perjalanan kita dari satu tempat ke tempat yang lain. Tentu, infrastruktur jalan juga akan berdampak bagi pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Dengan sangat sederhana bahwa jalan merupakan sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat. Demikian juga kita sebagai umat Allah yang hidup di dalam berbagai pilihan di dunia ini, kita perlu menentukan jalan yang tepat dan yang mulus, sehingga perjalanan yang kita tempuh dilalui dengan sukacita dan ketenangan. Karena untuk menentukan jalan yang tepat itu adalah sesuatu hal yang untuk menentukan hasil dari penentuan kita di awal. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam bait Allah, di dalam bangunan bait Allah, tempat penyembahan orang Yahudi pada saat itu, tentunya bait Allah yang dibangun di masa Salomo dan juga kemah suci yang dibangun di masa Musa memiliki ruang khusus yang disebut tempat kudus dan tempat maha kudus. Salah satu makna dari konsep bangunan ini adalah sebagai pemisah antara kekudusan Allah dengan keberdosaan manusia.
Dan yang dapat masuk ke ruang ini bukanlah orang yang sembarangan. Mereka adalah imam khusus sebagai penghubung antara Allah dan manusia. Kita tahu bahwa komunitas orang Kristen yang menerima surat Ibrani ini merupakan komunitas Kristen Yahudi. Sehingga pemahaman tentang sekat-sekat dalam bait Allah sangat melekat bagi mereka. Bahkan mereka sangat memahami konsep ruang kudus dan maha kudus dalam bait Allah. Pemahaman yang sangat melekat ini tentu memberikan pemikiran bagi mereka bahwa Tuhan terasa jauh dari manusia. Tuhan terasa jauh dari manusia. Penulis kitab Ibrani mencoba untuk memberikan pemahaman baru bahwa kehadiran Yesus ke dunia untuk membuka jalan baru, jalan yang hidup sebagai sarana perjumpaan Allah dengan manusia. Artinya bahwa Allah yang datang untuk mendekatkan diri kepada kita manusia. Dalam bahasa yang cukup sederhana, saya melihat bahwa Yesus merupakan tempat kita bercerita, tempat kita berkeluh kesah, atau tempat kita mengadu, sehingga kita tidak perlu lagi berkeluh kesah di Facebook. Kita tidak perlu lagi mengadu di Facebook. Kita tidak perlu lagi bercerita aib kita di Facebook. Karena ada Yesus, tempat kita untuk mengadu dan bercerita. Dan yang cukup menarik ketika kitab Ibrani memakai kalimat jalan yang baru dan yang hidup. Memberikan sebuah harapan bahwa jalan yang baru itu tetap aktif dan setia di dalam perjalanan hidup kita. Artinya, penulis kitab Ibrani mau memberikan sebuah pemahaman baru kepada orang Kristen, khususnya Kristen Yahudi pada saat itu, bahwa untuk berjumpa dengan Allah tidak dibatasi oleh ruang-ruang tertentu. Perjumpaan kita dengan Allah sudah dijembatani oleh Kristus yang sudah hidup bersama-sama dengan manusia. Artinya setiap pergumulan-pergumulan yang kita hadapi, artinya setiap apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita sudah diberikan ruang, kita sudah diberikan kesempatan untuk menceritakan semua kepada Allah, menceritakan semua kepada Yesus melalui doa-doa kita, melalui pembacaan firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan mengajak kita dengan pesan yang sangat penting yang perlu kita syukuri melalui firman-Nya, yaitu bahwa Tuhan selalu memiliki cara untuk menuntun kehidupan kita. Ini terbukti ketika Dia memberikan jalan yang baru, jalan kebenaran di dalam Yesus Kristus bagi kita, supaya kita tetap pada jalan yang benar dan menuntun kita ke arah yang pasti. Maka marilah kita tetap menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Tetap kita bercerita kepada Tuhan di dalam doa kita. Kita menyampaikan keluh kesah kita, dan Tuhan akan tetap mengarahkan kita ke jalan yang tepat, sehingga jalan itu akan membawa sukacita bagi kehidupan kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami bersyukur buat firman-Mu yang menyapa kami, bahwa Tuhan kami di dalam Yesus Kristus telah membuka jalan yang baru untuk yang kami lalui di dalam kehidupan kami. Bapa yang terkasih, pada kesempatan ini kami berdoa buat jemaat Tuhan yang ada di Perpulungan Sampit dan Perpulungan P3S Runggun Palangkaraya. Tuhan memberkati pelayanan-pelayanan yang dilakukan di wilayah ini. Tuhan memberkati seraian Tuhan. Tuhan memberkati setiap program-program pelayanan mereka. Tuhan memberkati pekerjaan jemaat-jemaat Tuhan yang ada di GBKP Perpulungan Sampit dan Perpulungan P3S. Dan biarlah kiranya nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan terpuji di dalam perjalanan kehidupan mereka.
Terima kasih ya Bapa, kami serahkan kehidupan kami, dan kami akan sempurnakan doa kami ini, seperti doa yang Tuhan ajarkan untuk kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita, sehat kita semua. Tuhan memberkati pekerjaan kita. Amin.